Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama Guru Umar Bakri dalam sebuah channel Kelas E3K. Kali ini teman-teman semua, saya akan membahas terkait tentang rapat kemarin Kemendikdasmen bersama Komisi 10 ya. Teman-teman, di sini saya akan bacakan sebuah beritanya yang ditulis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, sebelum kita nonton ya, jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe ya, karena ini cukup menarik nih kita ya. Apa sih pemaparan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti. Di sini yang sudah ditulis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita lihat di sini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen mengikuti rapat kerja bersama Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta pada hari Rabu tanggal 6 bulan 11. Rapat kerja perdana ini turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendiksaintek dan Menteri Kebudayaan Mendikbud serta para wakil menteri dari masing-masing kementerian. Mendikdasmen menyampaikan semangat dan slogan besar Kemendikdasmen, yaitu mencerdaskan dan memajukan bangsa. Ini kami ambil dari tujuan negara yang termaktub dalam Undang-Undang 1945 dan sering dikutip Bapak Presiden Prabowo, disampaikan Mendikdasmen Abdul Mukti dalam paparannya. Visi besar kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah pendidikan bermutu untuk semua. Ini kami ambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sidiknas, kata Profesor Abdul Mukti. Abdul Mukti memaparkan 6 program prioritas Kemendikdasmen. Pertama, penguatan pendidikan karakter. Program ini meliputi pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas, peningkatan kompetensi guru, bimbingan konseling dan guru agama, pengangkatan guru BK, penanaman karakter, 7 kebiasaan anak Indonesia dan makan siang yang bergizi. Nah, yang kedua, program wajib belajar 13 tahun dan pemerataan pendidikan yang berkualitas harus dimulai daripada guru. Karena itu, guru harus mendapat kesejahteraan yang jauh lebih baik. Yang sebaik-baik seperti apa yang baiknya? Adalah bahwa jangan lagi mereka punya penghasilan 230.000 per bulan. Kita sudah ada instrumen. Undang-undang dasar kita sudah menjamin itu. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, Mas Menteri, bahwa jangan ada yang dibawa UMR lagi lah. Instrumen apa yang bisa digunakan? Sertifikasi, Pak, yang Bapak sampaikan itu. Nah, ini kan berhenti hari ini. Impasing yang sudah tidak ada. Kalau itu kita gunakan, hari ini tidak ada guru kita yang penghasilannya di bawah UMR atau bekerja sebagai pemulung atau sebagai pekerjaan yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang guru. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa menurut mandatori kita menerima 20% anggaran pendidikan, yang kalau dihitung pada tahun 2025 kita akan menerima sebesar 722 triliun. Sungguh besar. Tapi kita sering bilang bahwa itu bukan bagian daripada kami. Undang-Undang Sidiknas di dalam itu mengatakan yang bertanggung jawab penggunaan pendanaan itu adalah Kementerian Pendidikan. Nah, bahwa dia bergeser kemana-mana, Bapak bagaimana menangkap itu kembali agar bisa memenuhi menaikkan gaji guru. Nah, saya ingin sampaikan bahwa berkaitan tentang kemiskinan. Untuk memutus kemiskinan berarti pendidikan harus berkualitas, tetapi juga harus mampu memberikan kesempatan belajar yang setinggi-tingginya. Pak, saya mengunjungi Muhammadiyah yang di pedesaan, Al-Wasliyah di pedesaan. Uang sekolah mereka cuma 15.000, Pak. Nunggak. Gaji guru 500.000. Kepala sekolah kerja 8 tahun, 800.000. Kita punya dana 722 triliun. Nah,
komponen apa yang bisa kita berikan? Ternyata program Indonesia Pintar itu jitu untuk memberikan. Walaupun SD 450.000 itu bisa membebaskan uang sekolah mereka. 180.000 bayar, masih sisa 270.000. Nah, karena itu saya ingin menggambarkan, Pak, bahwa hari ini tahun 2025 program Indonesia Pintar kita ada 17,9 juta. Ya, menghabiskan dana 9 menyediakan dana 9,67 9,6 triliun. Nah, untuk 17,9 juta dari 44 juta setengah juta peserta didik. Nah, saya ingin mohon, Pak, kalau bisa yang PIP SD, SMP udah lama nggak naik. Kemarin yang SMA, SMK udah naik dari 1 juta menjadi 1,8 juta. Yang 450.000 dan 750.000 hendaknya dipertimbangkan untuk dinaikkan. Jadi langsung saja pimpinan, agar waktunya bisa efektif. Tentunya pertama adalah untuk Prof. Abdul Mukti beserta juga Prof. Satrio. Jadinya berdasarkan data BPS bahwa jumlah siswa kita dari SD ke SMP itu ada penurunan sebesar 58,5%. Kemudian dari SMP ke SMU maupun juga ke SMK itu ada penurunan sekitar 48%. Dan yang lebih mengkhawatirkan itu dari SMU ke SMK ke perguruan tinggi, itu penurunannya di angka 71%. Artinya ini menjadi suatu catatan yang cukup luar biasa bagaimana kita bisa melahirkan suatu kebijakan agar Indonesia emas tahun 2045 benar-benar melahirkan SDM unggul dan juga berdaya saing. Oleh karena itu pendidikan menjadi peran utama. Maka saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa program-program seperti program Indonesia Pintar maupun juga program Kartu Indonesia Pintar ini menjadi salah satu solusi yang cukup luar biasa dalam mendorong mendapatkan akses pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Tapi dalam catatannya bahwa setelah 10 tahun penerima PIP ini, Prof. Mukti, tidak pernah bertambah jumlah penerimanya. Sedangkan dalam data setiap jenjang itu ada peningkatan 3-4% jumlah calon siswa baru. Oh, baru mulai ini kok udah. Di setiap jenjangnya. Artinya apa? Kita harus melakukan suatu revisi dalam kebijakan, karena banyak sekali masyarakat kita mengharapkan bisa mendapatkan akses pendidikan. Hari ini bagaimana kita lihat masyarakat sangat haru, sangat bahagia dengan bisa mendapatkan akses seperti halnya Kartu Indonesia Pintar. Anak petani, anak nelayan, mereka tidak pernah bermimpi punya nanti akan menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Hari ini dengan program tersebut sangat terbantukan. Tinggal memang volumenya yang harus kita tambah. Kita baru menambah jumlah satuan rupiahnya di SMK maupun juga SMA. Nah, nanti mudah-mudahan yang SMP dan juga SD juga akan ditambah. Kemudian juga berkenaan dengan tenaga pengajar ini juga butuh perhatian yang cukup luar biasa, Prof. Mukti, bahwa dari tahun 2022 sampai 2030 rata-rata 60.000 guru-guru kita yang pensiun. Ini masa puncak bonus demografi itu kan 2030. Ternyata di situ setiap tahunnya 60.000 guru kita akan pensiun. Oleh karena itu kita mengharapkan ada suatu kebijakan yang bisa mendorong bagaimana kita bisa membuatkan suatu pendidikan yang berkualitas dengan dihadiri oleh tenaga pengajar yang lengkap dan segala prasarananya yang juga lengkap. Dan tentunya yang paling penting adalah pemerataan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Karena jangan sampai bonus demografi itu hanya dirasakan di kota-kota tertentu.
haruslah ini kita berikan suatu pemerataan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas paparannya. Saya hanya ingin memberikan beberapa catatan. Catatan ini kami dapat dengan cukup lama ya berdiskusi. Saya sejak 2017 ada di Komisi 10, sehingga ada beberapa hal yang perlu dicatatkan. Pertama, saya menitipkan kepada para menteri semua untuk melakukan review dengan hati-hati kebijakan yang lalu. Karena bagaimanapun juga sudah ada kebijakan yang digulirkan, sudah terlaksana, tapi tentu pasti perlu ada review. Contohnya misalnya di kurikulum di Kementerian Mendikdasmen dan juga Mendikti-Saintek, atau ada juga jalur rempah itu ya di Kementerian Kebudayaan, dan banyak hal yang perlu kita lakukan review secara hati-hati. Masukan yang lebih spesifik kepada Prof. Abdul Multi, pertama, kita ini memerlukan pemerataan kesempatan pendidikan yang berkualitas. Pemerataan pendidikannya saja kita masih terbatas. Ada banyak sekolah yang belum ada di tempat-tempat yang seharusnya di sekitar penduduk tinggal. Salah satu contoh dapil saya saja, Kota Bandung. Dari 30 kecamatan, ada 11 kecamatan yang tidak punya sekolah SMA negeri. Jadi bisa dibayangkan itu kota, bagaimana yang lain saya tidak bisa membayangkan. Artinya kesempatan untuk mendapat pendidikannya juga jadi minim dan diperlukan yang berkualitas. Jadi nanti memang akan ada perdebatan yang lebih dalam, apakah akan pemerataan rata semua atau ada sekolah unggulan. Nah ini kan tadi Prof memaparkan tentang sekolah unggulan, barangkali nanti perlu ditinjau lebih dalam lagi akan seperti apa, apakah pilot project dan lain sebagainya. Kedua, tentu kita perlu memastikan ketercapaian standar pendidikan. Standar pendidikan kita di Undang-Undang Sisdiknas, selama undang-undangnya tidak diubah, maka standarnya pasti harus masih itu. Dan bagaimana alat ukurnya? Yang ketiga, yang perlu juga dikaji lebih mendalam terkait dengan relawan mengajar versus guru honorer yang sudah mengajar bertahun-tahun. Nampaknya ini perlu kita kaji, kita pilah mana yang bisa ada relawan mengajar, mana yang perlu diperhatikan terkait dengan guru honorer ini. Keempat, yang belum pernah tersentuh oleh kita adalah tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini tidak bisa semua hal dibebankan kepada guru. Pasti ada tenaga kependidikan yang urusan administrasi, urusan bahkan operator sekolah itu kan kategorinya tenaga kependidikan. Bab-bab seperti tenaga support ya, tenaga kependidikan ini hampir tidak pernah terperhatikan. Jadi ini menurut saya menjadi catatan yang penting untuk diselesaikan. Kelima, saya melihat bahwa guru kelas, karena yang adanya guru kelas itu adanya di satuan pendidikan sekolah dasar. Nah di guru kelas ini memiliki beban yang sangat tinggi, sehingga ketika kemudian didekati dengan pendekatan bimbingan konseling itu akan lebih berat lagi, karena guru kelas juga harus mengajar muatan lokal, kemudian juga mengajar sebagaimana sesungguhnya. Ketika kita bicara tentang pendidikan karakter, saya lebih meyakini bahwa semua harus terlibat dalam membangun pendidikan karakter, plus kalau di satuan pendidikan sekolah dasar diperlukan guru bimbingan konseling tersendiri. Jangan dibebankan kepada wali kelas, tapi semua guru harus konsentrasi pada pendidikan karakter. Yang keenam, sebagaimana tadi disampaikan oleh beberapa teman, kita perlu mendudukkan secara pasti pembangunan sarana prasarana itu jangan lagi di Kementerian Pekerjaan Umum. Diletakkannya di mana? Karena gambarannya begini Pak Menteri, periode lalu itu semua diletakkan di Kementerian Pekerjaan Umum. Padahal di akhir periode 2014-2019 ada panja tentang sarana prasarana pendidikan sudah menyebutkan hitungan kami ada 1,3 juta ruang kelas rusak. Tapi karena dipindahkan, kita tidak bisa memantau sebenarnya ruang kelas rusak itu sudah diselesaikan atau belum. Karena ternyata pola di Kementerian PU adalah membuat sekolah baru, unit sekolah baru. Dengan unit sekolah baru berarti kan yang harusnya direnov nggak bisa gitu. Nah itu jadi persoalan. Mohon nanti dibincangkan gitu, dibincangkan secara jelas di pemerintah, apakah nanti mungkin dengan presiden atau dengan Kementerian PU bahwa ini akan ditarik ke Dikdasmen dengan segala konsekuensi. Dengan segala konsekuensi artinya berarti Inspektorat Jenderalnya harus sangat kuat.
karena potensial fraudnya juga memang cukup besar kalau tidak diawasi dengan baik. Kemudian berikutnya tentang pembiayaan pendidikan. Teman-teman tadi menyampaikan tentang PIP, KIP kuliah, itu kan bagiannya pembiayaan pendidikan. Saya sebetulnya sangat khawatir dengan pemecahan kementerian ini. Nanti ini karena sebelumnya itu terpusat pembiayaan pendidikan yang baik untuk dasar maupun untuk pendidikan tinggi, sekarang ditaruh di mana? Tadi kan sudah disampaikan programnya bagus, tapi siapa yang akan mengelola? Ini menjadi catatan penting buat kita semua. Kemudian yang ke-8, standar penguasaan literasi baca. Pak Menteri, kita perlu segera menetapkan berapa sesungguhnya kosakata yang harusnya kosakata bahasa Indonesia yang harus dikuasai pada usia tertentu, pada jenjang pendidikan tertentu, supaya nanti kita bisa mengejar keseluruhannya. Ibu Pimpinan dan Bapak Menteri, kami dari fraksi Partai Demokrat pertama-tama mengucapkan selamat untuk pemerintahan yang baru. Semoga ada semangat baru, ada kekuatan baru, dan ada terobosan-terobosan baru, apalagi untuk kami di daerah 3T, supaya daerah 3T tidak tertinggal, terluar dan terbelakang, tetapi bisa menjadi terkemuka dan terkenal. Itu kerinduan kami daerah 3T. Oleh sebab itu yang pertama kepada Bapak Menteri Pendidikan, sebentar Pak, salah sebut nih. Ya, Bapak Menteri Mendikdasmen ya, Mendikdasmen. Saya sangat bersyukur dengan pendidikan bermutu untuk semua. Dan doa kami Pak, semoga pendidikan bermutu untuk semua ini betul-betul terlaksana dengan baik sampai ke tingkat daerah, khususnya daerah 3T. Karena kita ketahui selama ini bahwa persoalan di daerah 3T masih sangat kompleks. Kalau kita bicara soal prasarana dan prasarana sekolah, masih banyak yang hancur. Oleh sebab itu kenapa Komisi 10 meminta kalau bisa pembangunan sekolah, sarana prasarana sekolah itu ditarik kembali dari PUPR, diberikan kembali kepada Komisi 10, karena kamilah yang mengetahui paling banyak berapa sekolah-sekolah di daerah kami yang betul-betul rusak parah. Bahkan masih ada sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang Pak, tapi isinya manusia. Itu sangat menyakitkan sekali, apalagi menurut saya sebagai daerah yang 3T, saya rasa ini tidak adil. Dan ini sudah saya berulang kali saya katakan kepada para menteri yang terdahulu. Saya berharap dengan pemerintahan yang baru, dengan Pak Menteri, saya berharap rubahlah wajah-wajah ruang kelas yang layaknya binatang itu, tetapi betul-betul bisa layak untuk ditempati oleh anak manusia. Apalagi mereka tertinggal dan terbelakang, mereka penuh dengan harapan-harapan dengan pemerintahan yang baru. Yang kemudian saya juga memohon semoga dengan pendidikan yang bermutu ini Pak, kalau kita melihat masih ada data, memang ini data 2023. Untuk tingkat SD saya bicara soal angka putus sekolah Pak. Untuk anak yang tidak sekolah itu datanya ada masih dari 23 juta siswa untuk SD saja. Itu masih ada 0,67%-nya, ada 160.368 siswa yang tidak sekolah. Ini yang tidak sekolah. Kita belum bicara lagi yang putus sekolah. Yang putus sekolah, data terakhir BPS itu 2015 memang ada 58.000. Nah, untuk SMP masih ada 6,93% atau 698.000 siswa yang tidak sekolah, dan yang putus sekolah masih ada 271. Untuk SMA lebih tinggi lagi Pak, masih ada 21,61%. Artinya dari 5 juta siswa SMA masih ada sekitar 1.162.000 siswa yang tidak sekolah. Itu yang tidak sekolah, masih ada lagi yang putus sekolah. Inilah sebetulnya kegagalan sebetulnya yang kita melihat, bahwa pemerintah mengatakan, kita semua selalu mengatakan bahwa pembukaan undang-undang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat pasal 31 ayat 2 ayat 3, meningkatkan keimanan, ketakwaan dan serta akhlak mulia dalam rencana mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi pertanyaan kami dari Demokrat, kenapa masih banyak anak yang tidak sekolah dan masih banyak yang putus sekolah? Inilah PR besar untuk Pak Menteri yang baru ini, ya, menyelesaikan
PR-PR yang belum diselesaikan oleh pemerintahan yang kemarin, dan tujuan kita semua adalah pendidikan bermutu untuk semua betul-betul tercapai dengan baik. Oleh sebab itu Pak, sekali lagi saya mohon perhatikan angka-angka putus sekolah dan anak-anak yang tidak sekolah ini. Yang berikut Pak, saya juga mau sangat setuju dengan asta cita Kabinet Merah Putih. Semoga ini betul-betul bisa memperkuat pembangunan sumber daya manusia khususnya daerah 3T. Lagi-lagi 3T Pak. Ya, karena memang semua program baik, semua anggaran kita setujui, tapi yang terjadi adalah selamanya daerah 3T tidak bisa menikmati apa yang selalu dibangga-banggakan oleh kita di pusat. Contoh saya sudah katakan tadi, salah satunya sarana prasarana. Kemudian kesejahteraan guru-guru Pak. Ada sertifikasi guru, tetapi ada juga sertifikasi yang ditahan-tahan oleh pemerintah. Saya tidak tahu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tapi kayak itu pemerintah daerah. Nah, artinya saya mohon ketika program ini dijalankan, tolong juga pengawasannya ditingkatkan Pak. Ya, apapun yang Bapak putuskan di tingkat pusat, tolong pengawasan sampai ke tingkat daerah harus menjadi prioritas, karena tidak ada gunanya kita bicara program dan anggaran banyak kalau pengawasannya lemah. Nah, ini yang terjadi selama ini. Kemudian saya juga mohon Pak, ketersediaan guru-guru di daerah pedalaman. Masih banyak daerah pedalaman yang tidak ada guru karena terlalu jauh. Dan ketika saya tanya, ada beberapa guru yang betul-betul memang luar biasa, mereka walaupun di pedalaman tapi mereka mau mengajar melewati jarak yang terlalu jauh, berkilo-kilo, ratus kilo, lewati sungai, lembah yang cukup curam, tetapi mereka menjalan. Maksud saya adalah tolong juga diperhatikan kesejahteraan guru-guru di tingkat pedalaman. Mungkin gajinya tidak bisa disamakan sistem kinerjanya Pak. Guru-guru yang di kota masa disamakan dengan guru-guru yang mengajar di pedalaman. Yang di kota bangun pagi naik mobil sampai mengajar selesai. Tapi yang di pedalaman mesti naik perahu, turun lembah, segala lewat sungai, lewat apa? Kalau kita NTT mengatakan lewat kali yang besar. Mesti tunggu kalau musim banjir, mereka mesti tunggu dulu. Kadang-kadang ada guru yang hanyut terbawa banjir. Maksud saya beri penekanan kepada guru-guru yang di pedalaman. Apa yang kita mau melakukan untuk mereka? Paling tidak ada perhatian pemerintah secara khusus untuk mereka di pedalaman. Paling tidak diberi reward atau apa Pak. Mungkin gajinya dibedakan dengan guru-guru yang enak-enak saja di kota. Artinya kalau guru-guru di kota kan tinggal jalan, tapi di sana itu susah sekali. Nah, saya mohon penekanan itu Pak. Kemudian saya juga minta kita masih tetap mesti memberikan keadilan kepada guru-guru swasta. Sampai saat ini Bapak, guru-guru swasta masih tetap berteriak mohon keadilan karena mereka juga sudah mengajar anak bangsa cukup lama, tetapi ketika mau bicara soal P3K mereka tetap dibedakan. Ternyata ketika kita melihat bahwa ada di Permendagri 348.5 bahwa setiap guru-guru yang akan mengikuti P3K mesti mendaftar melalui instansi pemerintah. Nah, jadi ketika mereka daftar di sekolah negeri, maka ketika mereka lulus, mereka harus mengajar di sekolah negeri. Nah, bagaimana dengan sekolah swasta yang awalnya mereka mengajar di situ, tapi mereka tidak bisa kembali ke sekolah itu? Nah, ini menjadi kekosongan di sekolah-sekolah swasta. Mohon Pak Menteri, Bapak-Bapak Menteri yang baru, tolong masalah-masalah ini mungkin dibicarakan lagi dengan Kemendagri. Apakah ada pasal-pasal atau keputusan Menteri yang harus dirubah supaya bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik siswa maupun guru-guru maupun sarana prasarana pendidikan. Kemudian saya juga mohon Pak, semoga pendidikan untuk semua, pendidikan bermutu untuk semua ini, terutama layanan pendidikan inklusif. Bapak Ibu, di pedalaman banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah Pak, karena orang tuanya takut anaknya diperkosa di tengah jalan. Terlalu jauh jarak antara sekolah dengan tempat tinggal mereka. Akhirnya orang tua, siapa yang mau melepaskan anaknya kalau pergi sekolah ternyata diperkosa di jalan.
Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua, karena bagaimanapun mereka adalah anak bangsa yang tidak bisa kita lupakan. Walaupun mereka di pedalaman, tapi mereka punya hak yang sama karena ada undang-undang yang melindungi mereka. Jadi saya mohon Bapak Menteri yang baru betul-betul memperhatikan baik guru maupun siswa-siswa, anak-anak yang ada di daerah-daerah pedalaman, Pak. Karena mereka juga mempunyai hak yang sama untuk mengecam pendidikan di Indonesia yang kita cintai ini. Kemudian untuk terakhir, sekali lagi Bapak Ibu, mohon juga untuk saya senang mendengar berita bahwa akan kembali ke ujian nasional. Ya, betul sekali kata saudara saya tadi mengatakan ini jangan terburu-buru, tetapi saya yakin pasti Pak Menteri bisa memberikan keputusan yang terbaik, karena memang kenyataannya sekarang banyak anak SMP, SMA lulus tetapi tidak tahu membaca. Literasinya jelek sekali. Nah, ternyata saya tanya, kenapa ya? Kok anak-anak tidak pintar tapi lulus? Ternyata katanya, kalau saya nggak salah ya, saya nggak tahu nih, ada Bu Sekjen, katanya kemarin itu diharuskan wajib lulus. Apakah itu benar? Kalau menurut guru-guru wajib lulus. Jadi pintar tidak pintar wajib lulus. Pantesan suruh baca nggak bisa baca. Nah, ini menjadi persoalan penting, Pak. Hati-hati, karena bagaimanapun kita harus memberikan yang terbaik agar kualitas pendidikan anak-anak kita, khususnya di literasi, numerasi, dan sains teknologi, itu benar-benar menjadi fokus kita bersama. Jadi kalaupun mereka lulus, mereka betul-betul pintar dan cerdas, bukan hanya sekedar lulus. Masih banyak lagi Pak Menteri mengenai banyak sekali ada permintaan juga dari guru-guru untuk PMM yang kemarin diadakan, kalau bisa ditiadakan, tapi masih ya kita serahkan semua kepada Pak Menteri yang baik saja bagaimana. Yang penting jangan menyusahkan guru-guru dengan program-program yang harus menggunakan data dan lain sebagainya macam. Akhirnya mereka kehilangan jam mengajar, hanya melelahkan para guru, dan akhirnya tidak maksimal program ini. Mereka belajar baik, tapi mari kita kalau bisa kita lihat lagi Pak, apakah ini perlu dilanjutkan atau apa kita ganti dengan yang model lain, tapi harus tetap tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk pendidikan tinggi ya kita berharap semoga nanti diharapkan Kementerian bisa membuat roadmap mengenai arah riset dan inovasi perguruan tinggi kita, Pak, agar riset dan teknologi kita selaras dengan kebutuhan industri kita serta berjalan dengan arah pemerintahan kita saat ini. Terima kasih Ibu Pimpinan.